Oke, shalom di dalam Tuhan. Tema hari ini ada kesadaran diri. Nah, ini kesadaran diri. 2 Korintus 3 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu sendiri, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, ini menceritakan Rasul Paulus di Korintus, di jemaat di Korintus, bahwa banyak anak-anak, banyak orang-orang Korintus ini, menguji diri kita sendiri. Apakah kita tegak di dalam iman? Apakah kita tegak dalam iman? Dan selidikilah dirimu sendiri. Apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Tuhan di dalam hidup kita? Ingat bahwa Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar dari jemaat Korintus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenal keadaan hati kita. Mengenal keadaan hati kita yang pertama. Kita harus mengenal keadaan hati kita. Apakah kita siap melayani Tuhan atau tidak. Yang kedua ada pikiran yang dibaharui. Nah, kita harus sadar bahwa kita itu tidak sempurna. Nah, yang kedua ada sikap dan tindakan kita sendiri. Nah, itu yang sangat penting, sikap kita. Yang paling penting itu hati, pikiran, sikap, dan karakter, tindakan. Amin. Orang yang memiliki kesadaran diri mau belajar. Ingat, garis. Orang yang mau menyadari diri mau belajar. Dan yang kedua adalah menerima dikoreksi. Nah, menerima dikoreksi dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan maupun dan sesama. Nah, orang yang mau belajar itu sikap yang baik. Ngerti kesadaran dirinya bahwa dia tidak sempurna. Nah, kita mau belajar. Ada 4 poin yang kita mau belajar. Yang pertama adalah mengenal kelemahan dan mengenal kelebihan. Nah, orang yang menyadarkan diri, yang pertama orang itu sikapnya tidak sombong, tetap rendah hati. Nah, tetapi juga tidak rendah diri. Nah, itu juga garis sih. Berarti orang itu bijak, dia sadar. Amin. Yang kedua adalah mau dikoreksi tapi mau belajar. Nah, kesadaran diri membuat seorang terbuka terhadap nasihat. Nah, kalau kita menyadarkan diri, kita terbuka terhadap nasihat orang lain. Nah, itu. Yang ketiga adalah menjaga sikap dan perkataan. Nah, artinya berpikir sebelum bertindak atau berbicara. Nah, sebelum bertindak berpikir dulu. Orang yang menyadarkan diri bahwa kita tidak sempurna. Yang keempat adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tidak hanya terlihat baik di luar, tetapi juga baik benar di hati. Nah, tidak hanya baik di luar, jadi di tubuh kita baik, tapi di dalam hati kita ada ngasih bukan kayak ada dendam atau amarah, tapi disempurnakan. Nah, kita harus baik hati dan luar, itu jadi orang biasa, luar biasa. Nah, intinya adalah kesadaran diri adalah menolong kita melihat diri dengan jujur di hadapan Tuhan. Nah, kesadaran diri mengajarkan kita bahwa kita harus melihat dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan sehingga dapat bertumbuh dalam iman. Nah, kalau kita menyadarkan diri, kita bertumbuh dalam iman. Yang kedua karakter dan kehidupan yang benar. Dan kehidupan kita menjadi benar ketika kita menyadarkan diri bahwa kita itu tidak sempurna. Jadi jangan sombong. Sehebat apapun kita jangan sombong. Intinya kita harus menyadarkan diri bahwa kita manusia yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Intinya itu. Tuhan memberkati. Dan ingat, berfokus kita adalah mengintrospeksi diri kita supaya kita lebih baik di hadapan Tuhan. Saya jujur aja, saya tidak sempurna. Maka saya menyampaikan ini, menyadarkan diri bahwa diri saya itu tidak sempurna. Tanpa Tuhan saya tidak dapat bisa apa-apa. Tanpa orang yang lebih dewasa saya tidak dapat sampai sekarang. Tuhan memberkati. Shalom.